Di musim perserikatan selanjutnya, salah satu koran terbesar di Indonesia ini sering melakukan away day. Seragam dan ikat kepala bertuliskan Persebaya menjadi ciri khas supporter si hijau dari Surabaya ini. Semua karyawan Jawa Pos dikerahkan menjadi panitia pemberangkatan. Pahit getir pun dirasakan para pencari berita ini. Kan kita modelnya Jawa Pos itu modelnya itu militansi. Jadi semuanya tuh teman-teman Jawa Pos tahun-tahun perjuangan ya, itu militan. Jadi otomatis ya, yang jadi kabiro di sana Mbak Nani ya jadi ketuanya, kita yang di bawah-bawahnya mulai dari wartawan, iklan, bagian umum itu semua menyatu, udah pemasaran itu menyatu. Lembur kita. Mencari tiket, menyediakan tiket itu kelihatannya gampang tapi nggak segampang gitu. Karena apa? Karena ternyata yang dari Surabaya ini berkembang terus. Yang semula hanya 70 bis menjadi 80 bis, menjadi terakhir 135 bis. Itu berarti kita nambah terus sampai malam jam 10 pun. Itu ada pesanan lagi, orang bis mana? Untung kita punya wartawan PSSI di sana yang namanya Pak Sulaiman Ros. Nah, beliau inilah yang punya akses ke dalam sehingga walaupun malam Mas Sulaiman Ros bisa mendapatkan tiketnya. Karena apa? Kalau kita nggak berjuang pada malam itu juga mendapatkan tiket, bonek kan nggak mau tahu. Semua orang tuh pokoknya nggak hijau. Pak, saya ini Pak di bis nomor 35 misalkan. Udah, ya wes tak kayak edes. Udah. Karena ini harus cepat. Ini prosesnya antara jam 10 sampai jam 1. Itu kan nggak serentak itu satu-satu itu. Kalau nggak segera diselesaikan jam 1 sudah semuanya terbagi. Itu nanti ada yang belum terima sampai jam 2. Nggak nututin nang Senayan terus main ngamuk kan di spotnya. Itu kita ambil risiko sudah mungkin kita nggak pertama kali nggak nyangka ya. Bagi ternyata 2 itu orang ini nyelundup, 2 bendel tiket itu hilang. Pendaftaran Surabaya. Untuk kita punya reserve, kita kasihkan kepada yang memang benar-benar di bis yang di bis itu. Tapi kehilangan dua bendel tiket yang nilainya waktu itu kalau nggak dia jutaan. Dan saya pernah di Cengkewing. Itu ketika ketemu PSIS, final ketemu PSIS di Senayan. Saya waktu itu wawancara dengan Sartono. Begitu muncul mereka tahu itu wartawan Jawa Pos di Cengkewing. Mas, ini tiketnya mas. Loh, emangnya aku penjual tiket, saya bilang gitu kan. Saya wartawan, weh digepu ya. Tak serahkan badanmu, antem mono gak apa-apa sampai mati. Meneh gak ono sing nulis Persibaya. Weh ojo dibelani. Yang lain ojo iki wartawan iki. Akhirnya diumpetkan Sartono saya di dalam itu. Segitu. Terus kita karena kita yang bagian iklan mungkin boleh pulang, tapi yang bagian redaksi termasuk saya ini dan saudara Sulaiman Ros juga Wahyu Diono almarhum itu untuk ke Senayan sampai keliput sampai selesai pulang ke kantor pasti nggarap. Jadi kita 2 hari 2 malam. Angkutan darat, laut hingga udara dikerahkan dalam tretetet lanjutan. Titik puncaknya, Persebaya memenangi musim perserikatan di tahun 1987-1988. Pakai pesawat 3 pesawat ya, 3 pesawat elit itu ya termasuk Pak Said waktu itu ketua di supporter eksekutif Pak Gubernur supporter ya. Itu juga Jakarta semua. Itu pakai pesawat 3 pesawat pakai 135 bis itu selain dari darat, udara maupun selain laut. pakai kereta api juga ada yang lewat Tambuna, udah pokoknya itu belum yang perorangan betul. yang pakai. Jadi kita adalah saya mengatakan supporter kreatif pertama. Supporter Persebaya adalah supporter modern pertama di Indonesia. Dengan menggunakan slogan "Kami haus gol kamu", para pecinta Persebaya menginginkan kemenangan yang mutlak untuk tim kesayangannya. Jargon kita, kami haus gol kamu. Waktu itu kita bikin, waktu itu kebetulan manajernya Pak Barmen sama Pak Tianto. Kita dituntut oleh Jawa Pos dan masyarakat bola melalui Jawa Pos itu harus selalu mencetak banyak gol. Kalau mau juara harus banyak gol gitu kan. Dan disebut the winning team. Wah, kudu menang. Ya apa caranya menang nyetak gol.
Saat menjuarai kompetisi perserikatan pada tahun 1987-1988, Green Force memainkan sepak bola gajah, hingga akhirnya sempat berganti julukan beberapa kali. Pertama kali kita runner up dulu 86-87, kemudian kita awal juara, itu Green Force. Nah, di dalam perjalanan juara 87-88 itu ada sepak bola gajah dengan Persipura yang kita ngalah 12-0. Tapi sing bola Persipura kabeh loh. Enggak ada gol bunuh diri itu. Ada. Ya. Dan waktu Cetak itu semua. FIFA belum ada larangan mengatur match fixing, belum ada. Jadi nggak ada sanksinya. Makanya ini celah hukum yang dimanfaatkan oleh Pak Agil untuk jadi strategi menyingkirkan PSIS. Gitu ya. Gitu. Lebih baik kita menyelamatkan saudara kita yang di Papua yang Persipura, karena persaingan Manokwari waktu itu pasti degradasi, daripada ngajak PSIS yang musuh bebuyutan kita. Setelah itu ada istilah gajah hijau. Generasi kedua. Generasi berikutnya dari Green Force dan gajah hijau. Anaknya apa gajah itu apa beletuk hijau. Karena seragamnya itu. Hingga kini Persebaya terpuruk. Mungkinkah Persebaya bangkit dari tidur panjangnya? Tapi kita kehilangan figur pemimpin. Wes lah, bengak-bengak itu ya apa lek gak iki gak, tapi ya apa? Nggak ada yang solusi, nggak ada, langkah konkretnya nggak ada. Siapa yang memulai kan harus pemimpin ini. Ayo sih yang dia diterima biasa, diterima biasa ini. Nggak ada, kita kehilangan. Keterlibatan wali kota untuk membangun Persibaya sekarang ini mungkin nggak mungkin terjadi karena sudah profesional sebuah PT, ya kan. Tapi perhatian wali kota terhadap tim Surabaya ini tetap perlu. Jangan acuh tak acuh, diceluk. Ya sebagai kepala daerah. Lihat perusahaan nang kene kok ombe. Ini ikon, ayo dirawat. Nah, ini Iya. masih punya hak beliau. Iya. Aku melok saham rek misalnya ngono. Tapi atas nama bonek. Loh baru tuh wali kota. Ojo ae ya. Di sini diperlukan seorang wali kota yang peduli terhadap